Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 32 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Seba. Sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Rebeka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kabar gembira dari Ishak karena pembantu-pembantunya telah mendapatkan sumur. Nah, mata air berlimpah itu kebutuhan penting bagi orang di Padang. Kalau dapat air itu luar biasa. Mereka bersuka cita sampai lapur begitu ya. Dan di satu sisi ini berkah bagi Ishak, tetapi dari sisi lain kemudian cerita ini ayat 34 itu mengenai anaknya Esau. Anaknya Esau. Esau menikah dengan Yudit dan Basmat, orang-orang Het. Inilah yang menyebabkan Ishak dan Rebeka bersedih hati. Pedih hatinya melihat anaknya menikah dengan orang-orang bukan kelompoknya. Jadi orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepedihan orang tua pada waktu anak-anaknya tidak menurut kehendak Tuhan, tidak menurut aturan Tuhan. Mereka ini dua istrinya bukan orang beriman atau tidak punya Tuhan seperti Ishak, Abraham, dan Yakub. Nantinya Yakub diceritakan nantinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hati-hati mencari menantu atau cucu, cari menantu, beritahu anaknya supaya menikah dengan orang yang beriman. Bapak Ibu harus juga merasa sedih kalau anaknya, kalau mantunya bukan orang percaya. Jadi mari Bapak Ibu didik anak kita supaya cari jodoh yang seiman. Dan lagi satu saja, monogami ya, kekristenan, menikah satu pria, satu wanita. Aturan Tuhan begitu. Nah, kalau di sini tadi Esau menikah dua ya, Yudit sama Basmat. Dua lagi-lagi semuanya bukan orang percaya. Ini sangat menyedihkan orang tua dan menyedihkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kembali lagi kita doakan anak kita supaya mencari jodoh yang seiman atau saudara mencarikan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tua, sudah punya cucu, baik Bapak Ibu menasihati anak saudara, nanti saudara untuk mencarikan anaknya jodoh yang seiman. Hati-hati di dalam pergaulan supaya banyak bergaul dengan orang beriman sehingga disitulah mendapatkan jodoh. Mari kita mendoakan anak-anak kita
atau anak cucu kita mungkin, supaya mereka mendapatkan jodoh orang beriman. Dan yang sudah memperoleh jodoh orang beriman, biarlah mereka mendidik anaknya juga untuk mencari jodoh yang seiman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan pelajaran bagi kami, supaya kami menyenangkan hati orang tua kami, supaya kami menjadikan namamu dimuliakan. Kepergian orang tua oleh karena anaknya menikah dengan orang-orang yang tidak beriman. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami mengajar anak-anak kami supaya mereka mencari jodoh yang seiman dan mencarikan anaknya juga jodoh yang seiman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.